Halo teman-teman, hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah nyata yang sampai sekarang pun masih membekas di pikiran saya. Judulnya Pengalaman Supir Jenazah. Malam itu antar mayat yang minta turun di tengah jalan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya yang mungkin bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri, kayak malam itu. Jadi begini teman-teman, dulu saya pernah bekerja sebagai supir jenazah di salah satu rumah sakit kecil di pinggiran kota. Kerja ini bukan cita-cita, tapi karena keadaan hidup waktu itu yang memaksa. Anak saya masih kecil, istri juga nggak kerja, jadi apapun yang halal saya ambil. Awalnya saya pikir pekerjaan ini cuma soal antar jemput jenazah. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang istimewa, tapi ternyata saya salah besar. Di pekerjaan ini, kita bukan cuma berhadapan sama yang sudah tiada, tapi juga dengan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, telepon dari rumah sakit berbunyi. Suaranya petugas piket agak gemetar. Katanya, baru saja ada korban kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Timur. Mas, tolong segera ke rumah sakit, jenazahnya harus segera diantar ke rumah duka, katanya. Saya langsung bangun, cuci muka, lalu berangkat pakai mobil jenazah yang biasa saya pakai. Mobilnya sudah tua, tapi masih kuat menembus jalan-jalan gelap malam hari. Saat saya keluar dari garasi rumah sakit, udara terasa dingin banget. Padahal itu bukan musim hujan. Saya nyalain mesin pelan-pelan, sambil baca doa dalam hati. Jalanan menuju lokasi sepi, cuma ada angin yang sesekali lewat, dan suara gesekan ranting di pinggir jalan. Lampu jalan beberapa kali berkelip kayak mau mati. Dan anehnya, setiap mobil jenazah ini lewat, lampu-lampu di belakang saya padam satu persatu, seolah nggak mau melihat arah kemana saya pergi. Rasanya seperti sedang diikuti sesuatu yang nggak terlihat. Sampai di tempat kejadian, suasananya kacau. Mobil korban sudah ringsek parah di dasar jurang. Sementara petugas kepolisian dan warga sibuk mengevakuasi tubuh yang sudah ditutup kain putih, saya bantu mengangkatnya. Dan waktu itu, jujur saya hampir nggak kuat nahan napas. Wajah korban masih muda, mungkin baru 25 tahun. Tapi kepalanya luka parah. Dan tangannya menggenggam sesuatu, sebuah kalung kecil yang sudah putus. Saya sempat merasa iba. Karena di balik tubuh yang sudah tak bernyawa itu, pasti ada keluarga yang menunggu tanpa tahu kalau yang ditunggu nggak akan pulang lagi. Kami angkat jenazahnya pelan-pelan ke dalam mobil. Udara malam makin dingin, dan aroma melati samar tercium di sekitar mobil. Padahal nggak ada yang bawa bunga apapun. Saya cuma menghela napas, lalu menutup pintu belakang rapat-rapat. Setelah semua siap, saya naik ke kursi depan, tarik napas panjang, dan mulai perjalanan pulang menuju rumah duka yang jaraknya hampir 1 jam dari lokasi. Awalnya biasa saja, tapi baru 10 menit jalan, udara di dalam mobil berubah menjadi dingin banget. Sampai napas saya keluar uap, padahal AC nggak nyala. Saya sempat menengok ke belakang lewat spion tengah, cuma ingin memastikan kalau semuanya aman. Tapi waktu saya lihat, saya merasa seperti dada saya berhenti berdetak. Di kaca belakang, saya melihat kantong jenazah itu bergerak pelan, seperti ada yang menggeliat dari dalam. Saya coba tenangkan diri. Mungkin karena jalan berlubang, pikir saya. Tapi detik berikutnya, terdengar suara tok, tok, tok dari dalam mobil, pelan, tapi ritmis. Seperti seseorang mengetuk dinding dari dalam mobil. Saya langsung keringat dingin, tangan saya gemetar di setir, dan jantung saya berdetak kencang sampai rasanya mau pecah. Saya baca doa dalam hati sambil berusaha fokus ke jalan. Tapi suara itu makin jelas, makin dekat. Lalu disusul suara lirih seperti seseorang berbisik tepat di telinga saya. Padahal saya sendirian di mobil itu. "Pak, tolong, turunkan saya di tempat tadi." Suaranya serak, pelan, tapi nyata. Bukan halusinasi. Saya refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan kosong yang diselimuti kabut. Saya duduk diam, napas tersengal, mata saya menatap kaca spion dengan perlahan. Dan di sana, di kursi belakang, saya melihat sesuatu yang bikin darah saya serasa berhenti mengalir. Seseorang duduk di sana,
dengan wajah rusak, darah mengering di pipinya, dan matanya menatap lurus ke arah saya. Dia tersenyum pelan, tapi di senyuman itu ada kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang minta tolong tapi sudah terlambat. Saya nggak tahu harus apa. Saya cuma bisa menutup mata dan terus baca doa dengan suara bergetar. Tapi begitu saya buka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa cuma kantong jenazah yang sedikit terbuka di ujungnya, seperti ada tangan yang berusaha keluar. Malam itu, saya nggak tahu bagaimana saya bisa sampai ke rumah duka dengan selamat. Tapi yang saya tahu, malam itu saya nggak sendirian. Dan sejak saat itu, setiap kali saya duduk di balik kemudi mobil jenazah, saya selalu merasa kursi belakangnya nggak pernah benar-benar kosong. Perjalanan malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setiap tikungan yang saya lewati seperti membawa saya ke dunia lain yang sunyi, dingin, dan menyesakkan. Jalanan di depan hanya diterangi cahaya lampu mobil yang kadang memantul ke pepohonan, menimbulkan bayangan yang bergerak sendiri di antara kabut. Saya berusaha fokus mengemudi, tapi tangan saya gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipis, dan entah kenapa perasaan saya terus berputar di antara takut, sedih, dan kasihan pada jenazah di belakang. Dalam hati saya berkata pelan, "Nak, kalau memang kau belum tenang, semoga malam ini aku bisa bantu kau pulang dengan baik." Tapi kata-kata itu justru membuat suasana makin mencekam. Karena tepat setelah saya mengucapkannya, radio mobil yang tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Volumenya pelan, tapi jelas. Bukan lagu, bukan suara berita, melainkan siulan lirih, seperti seseorang bersenandung di antara hembusan angin. Saya langsung matikan radionya. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari radio, tapi dari kursi belakang. Suara itu seperti seseorang yang sedang bersenandung pelan sambil menahan tangis. Saya benar-benar nggak kuat waktu itu. Tapi entah kenapa, kaki saya nggak bisa menginjak gas lebih dalam. Seperti ada tenaga yang menahan mobil ini supaya tidak pergi terlalu cepat. Saya coba tengok ke kaca spion. Bayangan gelap terlihat di kursi belakang. Samar-samar seperti seseorang sedang duduk dengan kepala menunduk. Saya pejamkan mata sebentar sambil baca doa, tapi saat membuka mata lagi, bayangan itu sudah hilang. Saya menelan ludah, memaksa diri untuk percaya kalau itu cuma bayangan lampu. Namun saat menoleh sedikit ke kiri, saya melihat sesuatu di luar jendela, sebuah sosok berdiri di pinggir jalan, berpakaian sama seperti korban yang saya bawa. Tubuhnya pucat, wajahnya rusak, tapi yang paling membuat dada saya terasa sesak adalah matanya. Tatapan kosong itu mengikuti mobil saya perlahan, seolah memandang dengan pesan yang tak bisa diucapkan. Saya mulai panik. Tapi tiba-tiba aroma melati tercium makin kuat. Bau itu datang dari kursi belakang. Saya menoleh sedikit, dan jantung saya hampir berhenti. Kain kafan yang menutupi jenazah itu kini terbuka di bagian wajahnya, dan di baliknya, saya melihat senyum samar dari bibir yang kaku. Tidak tahu kenapa, air mata saya keluar begitu saja. Saya tidak merasa hanya takut, tapi juga sedih, seolah dia ingin saya tahu sesuatu yang belum terungkap. Mobil saya berhenti sendiri di depan sebuah pertigaan kecil. Saya tidak sadar kapan kaki saya menginjak rem. Di luar sana, kabut menebal, dan suara jangkrik hilang sepenuhnya. Hening, total. Lalu saya dengar lagi suara itu, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini bukan bisikan, tapi ucapan yang membuat bulu kuduk saya berdiri. "Pak, saya bukan kecelakaan, saya didorong." Saya kaku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Hanya napas saya yang tersengal pelan, diiringi detak jantung yang terasa menyakitkan di dada. Saya tahu suara itu datang dari belakang. Tapi ketika saya menatap spion sekali lagi, wajah itu sudah di sana tepat di belakang saya. Menatap dari balik bahu dengan mata lebar dan luka menganga di pipi. Saya menjerit dalam hati, tapi suara tidak keluar. Tubuh saya beku. Dan yang bisa saya lakukan hanya memejamkan mata sambil berharap semuanya segera berakhir. Tiba-tiba, udara di dalam mobil terasa hangat kembali.
dan suara mesin yang sempat mati menyala sendiri. Saat saya buka mata, semuanya sudah normal. Kain kafan di belakang tertutup lagi rapat seperti semula, dan aroma melati hilang begitu saja. Saya langsung injak gas sekuat tenaga menuju rumah duka tanpa menoleh lagi, sambil berulang kali membaca doa dalam hati. Sepanjang sisa perjalanan itu, saya tidak mendengar apapun lagi. Tapi entah kenapa, saya merasa seperti ada seseorang yang duduk diam di kursi belakang, memandangi saya dengan tenang. Dan di saat-saat itu, saya baru sadar, bukan rasa takut yang paling berat dirasakan malam itu, tapi rasa iba, karena mungkin arwah itu hanya ingin pulang dengan tenang. Setelah perjalanan panjang itu, akhirnya saya sampai di rumah duka menjelang subuh. Langit masih gelap, udara dingin, dan embun mulai menempel di kaca mobil. Di halaman rumah yang sederhana itu, sudah ada beberapa orang menunggu. Saya lihat seorang wanita paruh baya berdiri dengan mata sembab, sementara seorang pria tua duduk lemas di kursi bambu. Dari cara mereka menatap mobil jenazah yang baru berhenti di depan rumah, saya tahu itu pasti orang tua korban. Saya turun perlahan, mencoba menenangkan diri. Walaupun jujur dada saya masih sesak karena kejadian di jalan tadi. Ketika saya membuka pintu belakang mobil dan membantu petugas mengangkat jenazah keluar, ibu korban langsung menjerit histeris. Suaranya menusuk hati. "Nak, kenapa kamu pulang kayak gini, nak?" katanya sambil memeluk kantong jenazah yang masih tertutup kain putih. Saya menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Di dalam hati saya masih terngiang suara lirih tadi malam. "Pak, saya bukan kecelakaan, saya didorong." Kata-kata itu berputar terus di kepala saya, seperti gema yang gak mau hilang. Saya bantu mereka menurunkan jenazah ke ruang tamu. Waktu kain kafan dibuka sedikit untuk proses pemandian, saya berdiri agak jauh, tapi tetap bisa melihat jelas wajah korban. Di sana, di tengkuk bagian kanan, ada bekas luka panjang seperti bekas benturan benda tumpul, tapi posisinya aneh, terlalu rata dan dalam untuk sekadar benturan dari kecelakaan biasa. Saya menatapnya lama. Ada sesuatu di sana yang gak wajar, tapi saya tahan untuk tidak bicara. Saya cuma kunci mulut dan baca doa pelan-pelan, sambil berharap semuanya bisa segera selesai. Tapi yang membuat suasana makin aneh, waktu petugas yang membantu pemandian mulai membuka pakaian korban, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkelip beberapa kali, lalu padam total selama beberapa detik. Semua orang di dalam ruangan terdiam, sunyi, dan di tengah keheningan itu, terdengar suara lembut seperti bisikan dari dekat jenazah. Nggak jelas dari mana asalnya, tapi suaranya seperti pria muda yang berkata lirih, "Sampaikan, tolong sampaikan." Suaranya begitu pelan, tapi saya dengar jelas. Begitu lampu nyala lagi, semua orang diam, saling pandang, dan saya tahu, hanya saya yang mendengarnya. Saya pura-pura sibuk beresin perlengkapan mobil, supaya nggak kelihatan aneh. Tapi waktu saya keluar ke halaman untuk menenangkan diri, angin tiba-tiba berhembus kencang sekali. Pohon pisang di dekat pagar rumah bergoyang hebat, dan dari sela daunnya, terdengar suara berderit, seperti ada sesuatu yang bergantung di sana. Saya tatap ke arah itu, dan dalam samar cahaya lampu rumah, saya melihat bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan, menatap ke arah saya tanpa bergerak sedikit pun. Tubuhnya pucat, matanya kosong, tapi wajahnya sama persis dengan jenazah yang baru saya antar. Saya mundur beberapa langkah sambil menutup mulut, nggak berani teriak. Bayangan itu pelan-pelan mengangkat tangan, menunjuk ke arah jalan tempat saya datang tadi malam, lalu menghilang begitu saja di sapu kabut. Saya langsung jatuh terduduk. Napas saya berat, tangan saya dingin, tapi dalam hati saya tahu, arwah itu masih ingin sesuatu disampaikan. Beberapa menit kemudian, saya berusaha menenangkan diri dan masuk kembali ke rumah. Ibu korban duduk di dekat jenazah sambil terus menangis. Saya akhirnya memberanikan diri bertanya pelan, "Bu, maaf, sebelumnya anak ibu kerja di mana ya?" Wanita itu menatap saya dengan mata sembab. Suaranya serak. "Dia kerja di bengkel, Nak. Tapi 2 hari sebelum kecelakaan, dia sempat ribut sama teman kerjanya soal uang. Sejak itu, dia nggak pulang." Saya diam,
Suara dalam kepala saya makin jelas. Saya nggak kecelakaan, saya didorong. Saya tahu, malam itu bukan cuma saya yang membawa jenazah, tapi juga membawa pesan dari seseorang yang belum bisa tenang. Dan sejak saat itu, saya mulai merasa setiap kali saya menutup mata, sosok itu selalu muncul di pikiran saya. Dengan tatapan sayu yang sama, seolah terus memohon, "Tolong, bantu saya pulang dengan benar." Malamnya saya tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran saya terus berputar, membayangkan wajah korban yang saya antar tadi siang. Tatapan matanya, luka di tengkuknya, dan suara lirih yang masih terngiang jelas di telinga saya. Saya sudah berkali-kali mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin semua itu cuma halusinasi akibat kelelahan. Tapi entah kenapa, hati saya menolak percaya. Terlalu nyata, terlalu dalam, dan yang paling tidak bisa saya lupakan, aroma melati itu masih terasa samar di pakaian saya. Padahal saya sudah mandi 2 kali. Sekitar pukul 12 malam, saat saya berbaring sambil memejamkan mata, suara mesin mobil terdengar dari luar rumah. Awalnya saya pikir ada orang yang lewat, tapi suara itu berhenti tepat di depan rumah saya. Saya bangun, pelan-pelan jalan ke jendela, dan begitu saya intip, jantung saya langsung berdetak tak karuan. Mobil jenazah rumah sakit mobil yang saya pakai semalam parkir di depan pagar rumah saya. Padahal seharusnya mobil itu masih di garasi rumah sakit. Lampunya menyala redup, mesinnya hidup pelan, tapi tidak ada siapapun di dalam. Saya berdiri kaku di balik jendela, tangan saya dingin seperti es. Saya beranikan diri keluar, langkah saya berat, tapi rasa penasaran bercampur ketakutan membuat saya tetap berjalan. Begitu saya mendekat, lampu depan mobil itu tiba-tiba mati. Udara berubah dingin, lebih dingin dari biasanya. Saya berdiri di samping mobil, mencoba mengintip ke dalam lewat kaca samping. Dan di sana, di kursi belakang, saya melihat seseorang duduk, wajahnya rusak. Darah kering menempel di pipi, tapi matanya menatap lurus ke arah saya. Itu dia, pria yang saya antar malam itu. Dia tidak bergerak, tapi bibirnya perlahan terbuka, dan dengan suara pelan yang nyaris tidak terdengar, dia berkata, "Pak, saya nggak mau ganggu. Saya cuma mau pulang dengan benar." Tubuh saya gemetar, hebat. Saya mundur pelan, tapi langkah saya seperti ditarik oleh sesuatu. Tiba-tiba, pintu belakang mobil terbuka sendiri, dan aroma melati menyebar cepat ke udara. Dari dalam mobil, saya melihat sesuatu yang membuat lutut saya hampir lemas. Kantong jenazah yang sama seperti semalam terbuka di ujungnya, dan di dalamnya ada tangan pucat yang menggenggam kalung kecil. Kalung itu sama persis dengan yang saya lihat waktu pertama kali menemukan tubuhnya di lokasi kecelakaan. Saya langsung menunduk dan baca doa sekuat yang saya bisa. Air mata saya menetes tanpa sadar, entah karena takut, entah karena iba. Begitu saya selesai berdoa, pintu mobil menutup sendiri dengan suara keras. Lalu mesin mati begitu saja. Sunyi, tidak ada lagi apa-apa. Tapi kalung kecil tadi kini jatuh di tanah, tepat di depan kaki saya. Saya ambil perlahan. Di bagian gantungannya ada ukiran nama. Laras. Saya tidak tahu siapa itu, tapi entah kenapa hati saya terasa sesak sekali. Keesokan paginya, saya datang ke rumah duka lagi. Di sana, ibu korban masih duduk di ruang tamu. Matanya sembab. Saya keluarkan kalung itu dari saku dan bertanya, "Bu, apakah kalung ini milik anak ibu?" Wanita itu langsung menatap saya lekat-lekat, lalu menangis keras. Itu punya tunangannya, Mas. Namanya Laras. Anak saya meninggal setelah ribut besar sama dia. Laras sudah pergi dari rumah sejak 2 hari lalu. Katanya mau keluar kota, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Saya terdiam. Tangan saya bergetar hebat. Semua mulai masuk akal. Pesan lirih itu. Saya didorong kata-kata yang berulang di telinga saya malam itu. Semuanya bukan tanpa alasan. Bukan kecelakaan. Bukan nasib. Ada yang disembunyikan. Saat saya pamit, ibu korban memegang tangan saya erat. Matanya tajam, tapi penuh air mata. "Mas, tadi malam saya mimpi anak saya datang. Dia bilang, 'Ibu jangan sedih.
Saya cuma mau pulang dengan cara yang benar. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya cuma bisa menunduk dan keluar dari rumah itu dengan hati yang berat. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma melati samar yang datang entah dari mana. Saya tahu, arwah itu belum benar-benar pergi. Dan mungkin belum tenang sampai kebenaran yang dia bawa ikut pulang bersamanya. 3 hari setelah kejadian itu, saya mulai merasa rumah saya tidak sama lagi. Malam-malam jadi sunyi dengan cara yang aneh. Bukan tenang, tapi seperti ada sesuatu yang menunggu di luar jendela. Kadang, kalau saya sedang menulis laporan, lampu di ruang tamu tiba-tiba meredup. Kadang juga, dari dapur, ada suara sendok jatuh, padahal tidak ada siapapun di sana. Tapi yang paling sering, bau melati itu datang tanpa alasan, lalu hilang begitu saja. Awalnya, saya masih bisa menenangkan diri dengan berpikir, mungkin cuma sugesti. Tapi malam itu, semuanya berubah. Sekitar jam 1 dini hari, saya terbangun karena mendengar suara langkah kaki di teras. Pelan, tapi jelas seperti seseorang sedang mondar-mandir. Saya pikir itu maling. Jadi saya ambil senter dan keluar perlahan. Begitu saya buka pintu, tidak ada siapapun, hanya udara dingin dan kabut tipis yang tiba-tiba muncul di halaman depan. Tapi di lantai teras, saya melihat sesuatu yang membuat napas saya tercekat. Bekas tapak kaki, basah, berjejer menuju arah mobil saya yang terparkir di garasi. Bekas itu kecil, seperti ukuran kaki wanita. Saya ikuti pelan-pelan, dan begitu sampai di depan mobil, saya lihat kaca depannya berkabut dari dalam, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di kursi sopir dan bernapas di dalamnya. Dengan tangan gemetar, saya usap kabut di kaca itu. Dan di baliknya, saya lihat sosok perempuan duduk diam. Rambutnya panjang berantakan, matanya sayu tapi tajam, dan kulitnya pucat seperti kertas. Saya kaget setengah mati. Tapi tubuh saya kaku, tidak bisa mundur. Perempuan itu menatap saya tanpa ekspresi, lalu bibirnya bergerak pelan. "Mas, Lara sudah di hutan." Setelah berkata begitu, sosoknya memudar perlahan, dan kabut di dalam mobil menghilang seketika. Saya langsung jatuh terduduk, senter saya terlepas, napas saya tersengal. Besok paginya, saya langsung ke kantor polisi. Saya ceritakan semuanya tentang mimpi, mobil jenazah, kalung, dan kata-kata terakhir itu. Awalnya mereka menatap saya ragu, mungkin mengira saya stres atau halusinasi. Tapi salah satu petugas senior, Pak Rahmat, tampak serius. Ia menatap saya lalu berkata pelan, "Beberapa hari lalu, ada laporan dari warga tentang bau busuk di hutan pinggir sungai dekat jalan tol. Tapi belum sempat dicek, saya langsung tahu, itu bukan kebetulan." Kami berangkat ke lokasi bersama 2 anggota polisi. Begitu sampai di hutan itu, udara di sana berat, lembab, dan dipenuhi aroma melati samar. Semakin masuk ke dalam, bau itu makin kuat campur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang tidak asing lagi bagi saya, kayak bau jenazah. Kami terus menyusuri jalur sempit, sampai akhirnya salah satu polisi berteriak, "Pak, sini cepat!" Di balik semak, kami menemukan gundukan tanah yang tidak rata. Kami gali perlahan, dan di kedalaman sekitar 1 meter, kami menemukan tubuh seorang wanita muda dengan pakaian yang hampir sama dengan deskripsi Laras dari ibunya. Di lehernya masih ada bekas cekikan. Saya mundur, lutut saya lemas. Polisi segera menutup area dan menghubungi tim forensik. Saya hanya berdiri di sana, diam, sambil menatap tubuh itu. Dalam hati saya tahu, ini yang dia maksud. Laras sudah di hutan. Kalimat itu ternyata bukan peringatan, tapi petunjuk. Saat jenazah Laras diangkat dan dimasukkan ke kantong hitam, angin bertiup pelan. Melati kembali tercium, tapi kali ini lebih lembut, tidak menusuk seperti sebelumnya. Saya merasa ada sesuatu yang berpindah seperti beban berat yang perlahan diangkat dari dada. Saat saya menatap ke arah pepohonan, saya sempat melihat siluet samar seseorang berdiri di antara kabut. Wajahnya tenang. Kali ini, dia tidak menatap saya dengan marah atau sedih. Dia hanya tersenyum kecil, lalu perlahan menghilang bersama aroma melati yang terbawa angin malam. Di perjalanan pulang,
Pak Rahmat menatap saya dari kursi depan mobil dan berkata, "Mas, saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau bukan karena Mas, mungkin gadis itu nggak akan ditemukan." Saya hanya tersenyum tipis, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan, tapi hati saya terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, malam terasa benar-benar sunyi, tapi juga damai. Saya tahu, seseorang akhirnya pulang dengan benar. Beberapa minggu setelah penemuan jasad Laras, hidup saya perlahan mulai tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di malam hari. Tidak ada bayangan di kaca spion, dan bau melati pun sudah tak pernah tercium lagi. Tapi jujur, setiap kali saya menyalakan mesin mobil jenazah itu, ada rasa aneh di dada saya, seperti campuran takut, sedih, tapi juga lega. Saya tahu, saya nggak cuma mengantar mayat waktu itu. Saya sedang mengantar jiwa yang belum sempat tenang, untuk terakhir kalinya menuju tempat di mana dia bisa benar-benar pulang. Suatu malam, saya dipanggil lagi untuk tugas baru. Kali ini korban kecelakaan juga, tapi suasananya berbeda. Saat keluarga korban menyerahkan jenazah, saya melihat ibu dari korban itu memeluk peti dengan erat sambil menangis. Air matanya jatuh satu-satu ke permukaan kayu. Dan entah kenapa, hati saya langsung sesak. Saya menatapnya lama, lalu teringat Ibu Laras wajahnya yang kosong saat pertama kali saya datang ke rumahnya. Saat itu saya baru benar-benar sadar. Pekerjaan saya bukan sekadar mengantar orang mati, tapi saya juga jadi saksi bagi orang-orang yang kehilangan. Saya melihat duka paling dalam, tapi juga kedamaian paling tulus ketika mereka akhirnya bisa melepas. Sepanjang perjalanan malam itu, hujan turun deras. Jalanan sepi, hanya suara wiper dan gemuruh petir yang sesekali menyambar. Tapi di tengah gelap dan basah itu, saya sempat merasa seperti ada yang duduk di kursi belakang. Bukan menakutkan, tapi hangat. Seperti seseorang sedang menemani saya. Mungkin cuma perasaan, tapi ketika saya melirik ke kaca spion, saya melihat sesuatu yang membuat napas saya berhenti sejenak. Seikat bunga melati kecil tergeletak di kursi belakang peti jenazah. Tidak ada yang menaruhnya, saya yakin. Tapi saya tidak merasa takut. Justru kali ini saya tersenyum. Begitu sampai di rumah duka dan menyerahkan jenazah, saya diam sebentar di depan mobil. Angin malam berembus pelan, membawa aroma melati samar. Saya menatap langit dan berkata pelan, "Terima kasih, Laras. Aku ngerti sekarang." Setelah itu, saya masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan pergi perlahan. Di kaca spion, saya sempat melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian putih bersih, rambut terurai rapi. Dia menatap saya sebentar, lalu tersenyum sebelum menghilang di telan kabut. Sejak malam itu, saya tidak pernah diganggu lagi. Tapi setiap kali ada jenazah yang saya antar di malam hari, saya selalu berdoa dalam hati, "Semoga perjalananmu tenang dan sampai di tempatmu dengan damai." Karena saya tahu, setiap perjalanan terakhir bukan cuma tentang tubuh yang dibawa, tapi juga tentang jiwa yang mencari jalannya pulang. Dan kadang, tanpa sadar, di tengah sunyinya malam, saya mendengar suara lembut di telinga saya, seperti bisikan yang datang dari jauh. "Terima kasih sudah mengantarku." Saya hanya tersenyum, mengangguk pelan, lalu melanjutkan perjalanan. Menembus gelap malam yang kini tidak lagi menakutkan, tapi penuh kenangan yang tak akan pernah saya lupakan.